Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Izinkan kami dari kelompok program studi aquacultur ingin mempresentasikan hasil wawancara kami tentang aspek sosial masyarakat perikanan di Tropical Garden, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Next. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Ardi Novian Trianto, kemudian Diana Lukitasari, Diva Oktaviani, dan Haris Abdullah Sayap. Informasi umum, narasumber Bapak Tosan, kemudian nama tempatnya yaitu Tropical Garden, tanggal berdiri pada bulan Maret 2020, alamat Manding, Tegal Temu, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, jumlah karyawan 3, produk yang dibudidayakan adalah ikan koi dengan nama ilmiah Cyprinus rubrovuscus, kemudian sosial media Tosan Akio dan nomor WA 082136843337. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan ke rekan kami, Ardi. Silakan. Di sini pertanyaan pertama yang kami ajukan yaitu terkait sejarah dan alasan memilih budidaya ikan koi atau Cyprinus rubrovuscus. Tropical Garden yang berada di bawah naungan produk Zabisa berdiri pada Maret 2020 dengan komoditas ikan yang diternakan berupa ikan koi atau nama latin Cyprinus rubrovuscus. Berdirinya usaha ternak ikan koi ini berawal dari pertemuan beberapa pengurus Zabisa yang memiliki kesamaan yaitu penghobi ikan koi, sehingga terjadi kesepakatan antara pengurus Zabisa dan Tropical Garden untuk bekerjasama dalam usaha ternak koi. Untuk modal yang dikeluarkan dalam ternak ikan koi, seperti kolam, pakan, dan lain sebagainya cukup besar. Namun untuk lahannya sendiri telah difasilitasi oleh pihak Zabisa. Investor utama dalam Tropical Garden adalah Bapak Yasir yang merupakan pemilik Raja Mebel, sedangkan Bapak Tosan merupakan investor kedua sekaligus yang menjadi pengurus dalam pemilihan induk, penebaran bibit, pemijahan, penjualan, sortir anakan ikan koi di Tropical Garden. Penjualan berdasarkan grade. Penjualan dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada grade A atau show quality, didistribusikan kepada penghobi ikan koi untuk kontes atau perlombaan dengan kisaran harga mencapai angka jutaan. Dengan ukuran 10 cm bisa mencapai 3-4 juta. Yang kedua ada grade B, didistribusikan kepada penghobi ikan koi dengan kisaran harga ukuran ikan koi 20 cm dengan harga Rp50.000 sampai Rp100.000. Yang ketiga, grade C, didistribusikan ke pasaran atau toko ikan hias. Jadi sebenarnya untuk ternak ikan koi sendiri di Tropical Garden itu kebanyakan ikan hias kan menghasilkan banyak telur ya, hampir ribuan. Nah kemudian itu tuh melalui penyortiran terlebih dahulu. Nah penyortiran ini terdiri dari grade A, grade B, grade C. Untuk grade A sendiri itu biasanya di Tropical Garden untuk 5 kualitas ikan koi yang paling baik aja itu udah harganya tuh bisa lumayan lah untuk dari Tropical Gardennya sendiri. Nah untuk yang grade C ini biasanya dari dari hasil bibit ikan koi yang emang kualitasnya kurang baik gitu, nggak sebaik grade B dan grade A. Oke, next.
Untuk selanjutnya, pertanyaan yang diajukan yaitu apakah ada ketentuan tertentu untuk luasan kolam pembesaran, pemijahan, anakan, atau bisa disamaratakan? Jawaban dari narasumber yaitu kolam pemeliharaan indukan terbuat dari beton yang terdapat filter dengan populasi ikan di dalam kolam dengan memperhatikan besaran kolam. Contoh kolam ukuran 3 x 4 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Populasi maksimal untuk indukan di atas 60 cm per ekor diisi 7-9 ekor. Kolam pemijahan yang diinginkan dalam ternak ikan koi sendiri berukuran luas, karena saat pemijahan ikan betina akan dikejar oleh ikan jantan. Jika kolam yang digunakan sempit, berakibat pada betinanya stres dan sakit. Untuk luasan kolam pemijahan yang diharapkan yaitu ukuran 4 x 4 meter atau setidaknya minimal 3 x 3 meter. Kolam pembesaran buraya ikan koi melihat jumlah telur yang dihasilkan terlebih dahulu. Jika jumlah telur banyak, telur tersebut akan di beberapa kolam saat menetas agar tidak terjadi booming populasi, di mana booming populasi berpengaruh pada persaingan makanan, karena ikan koi termasuk dalam jenis ikan mas yang bersifat kanibal. Kolam pembesaran buraya ikan koi dari tanah. Buraya disebar ke kolam tanah. Kolam tanah ini memiliki kelebihan di mana sumber airnya sudah terdapat sumber makanan bagi buraya, yaitu seperti plankton kecil. Kolam tanah juga memberikan kemudahan yaitu meminimalisir energi karena tidak menggunakan, dan yang terakhir pertumbuhan ikan cepat. Populasi buraya. Dalam kolam 5 x 10 meter dapat diisi buraya usia 2 minggu sekitar 1.000 ekor. Saat usia 2-3 bulan akan dipindahkan dan disortir. Ikan hasil sortir yang kualitasnya baik dibesarkan lagi, sedangkan ikan yang kurang baik akan dijual sebagai bibit. Penyortiran dilakukan untuk menekan biaya pengeluaran pakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya bisa dijelaskan dari proses pemijahan sampai pemasaran ikan koi di tropical garden. Jawaban narasumber yaitu, yang pertama, untuk pemijahan diawali dengan memilih induk betina dan jantan yang sudah siap. Kemudian dikarantina terpisah dengan dipuasakan minimal 5 hari sampai kotoran di dalam perutnya bersih. Jika pada saat pemijahan tidak dilakukan pemuasaan, maka kotoran mengandung amoniak yang dapat membunuh indung telur. Setelah siap, masukkan indukan jantan ke dalam kolam terlebih dahulu, sebanyak 2 ekor. Jika sudah petang, dilanjutkan ke indukan betina. Perbandingan indukan jantan dan betina yang akan dimasukkan ke kolam sebanyak 3:1 atau minimal 2:1 dengan jenis yang sama dan kualitas yang merata atau tidak berbanding jauh. Lalu tahapan yang keempat yaitu dilakukan pembesaran di kolam tanah paling tidak sampai memasuki usia 5-6 bulan dengan ukuran hampir 20 cm. Kemudian diangkat dan dilakukan sortir berdasarkan grade yang tidak masuk kualitas dijual di pasaran secara offline, yaitu customer atau seller datang langsung ke tempat budidaya tropical garden ini. Lalu yang kelima ada dilakukan pemasaran secara online. Ikan yang akan dijual itu difoto atau juga dibuat videonya, kemudian diposting di sosial media tropical garden. Next. Lalu pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan yaitu mengenai persaingan pasar dan juga harga pasaran ikan koi. Persaingan pasar ikan koi sendiri tidak begitu ketat karena pada awalnya orang hanya sebatas penghobi, kemudian melakukan penjualan dan mendapatkan keuntungan sehingga tergiur menjadi seller. Di Temanggung sendiri sudah banyak seller, kemudian terjadi persaingan di pencarian ikan di mana seller baru berani memberikan harga yang tinggi asalkan mendapat benih ikan tersebut. Sementara dalam penanganan ikan, seller masih belum memahami. Jadi biasanya seller tuh kayak udah beli di tempat budidayanya langsung, kemudian langsung kayak di karantina beberapa hari, kemudian langsung dijual kayak gitu. Terus untuk harga pasarannya sendiri, untuk harga pasaran ikan koi itu relatif stabil dan tidak memiliki patokan harga tertentu. Next. Pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan itu mengenai kendala
dan cara mengatasi kendala di pada budidaya ikan koi ini. Yang pertama itu kendalanya adalah ketersediaan sumber daya alam air. Di tropical garden sendiri itu jadi air yang digunakan masih bersumber dari alam. Kadang terkendalanya itu kalau misalnya sedang musim-musim kemarau gitu, terus atau kemacetan air kayak gitu tuh, jadi menjadi kendala tersendiri buat tempat budidaya ini. Lalu yang kedua adalah predator. Untuk burayak itu rentan terhadap larva capung, di mana capung bertelur di daun yang masuk ke dalam air. Begitu menetas, larva turun untuk menunggu ikan itu. Lalu yang ketiga ada hewan-hewan mamalia seperti linsang, gangrangan, burung pemakan ikan, ular termasuk kendala yang ringan. Namun kendala yang paling sulit gitu untuk mengatasinya itu adalah penyakit seperti yang berasal dari pengaruh cuaca. Ikan mudah beradaptasi, namun dikarenakan perubahan pH yang mendadak bisa langsung membunuh populasi ikan di kolam tersebut. Biasanya pengaruh cuaca ini mengakibatkan terjadinya swing pH yang sangat berbahaya dan rentan terhadap ikan kecil. Selain itu terdapat penyakit lain yang membahayakan ikan atau bibit ikan tersebut, yaitu diantaranya white spot, jamur, dan aeromonas. Terus karena ikan sendiri habitatnya itu di air, jadi penyakit akan cepat menular. Lalu yang paling berbahaya yaitu pembusukan insang pada ikan koi. Next. Lalu untuk mengatasi kendala tersebut itu untuk penanganan kendala predator ya, di situ itu menggunakan pagar di sisi kolamnya itu untuk biar predatornya tidak bisa masuk. Terus ada pengecekan rutin setiap malam. Terus menghindari tanaman seperti rumput yang tumbuh di dalam air. Lalu di situ tuh terdapat saluran air yang ada di luar kolam itu menggunakan bak kontrol sehingga ikan-ikan kecil itu tidak bisa masuk ke kolam. Lalu untuk penanganan penyakit sendiri di tropical garden itu biasanya udah diketahui penyakitnya itu ikan sakit itu udah setelah kondisinya tuh udah mulai memburuk. Jadi kayak penanganannya itu setelah penyakitnya ini udah ada gitu. Jadi dengan cara melakukan pengobatan pada ikan yang dibudidayakan di kolam tanah. Biasanya kan kalau di kolam tanah itu tidak dapat diketahui kalau ikannya yang sakit yang mana. Tapi untuk biasanya kalau di kolam tempat kolam tempat indukan kayak gitu, pembesaran itu terlihat karena emang kolamnya kan besar, tapi berbeda dengan kolam di tanah. Lalu ikan yang terdeteksi sakit biasanya tidak nafsu makan, gerakan ikan tidak aktif, dan yang paling berbahaya jika sampai produksi lendir ikan menurun, karena lendir ini sendiri berfungsi sebagai proteksi ikan. Next. Selanjutnya ini ada dokumentasi dari penampakan foto dari lahan kolam tropical garden pada wawancara kali ini. Next. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.